Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Asisten Praktikum Sistem Digital Informatika UNS 2021. Perkenalkan, saya Aditya Bagus Pratama. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara menginstal software yang akan kita gunakan dalam beberapa praktikum sistem digital ke depan. Saya juga akan memberikan demo secara singkat tentang bagaimana cara menggunakan software tersebut. Oke, pertama bagi yang belum punya softwarenya, silahkan kalian download di Google Classroom. Kami sudah melampirkan softwarenya di sana. Silahkan buka Classroom. Oke, di sini sudah ada file software. Silahkan kalian download. Untuk versi ini saya menggunakan Linux. Nanti juga saya akan memberikan demo atau tutorial untuk Windows, tapi pertama kali ini adalah untuk Linux. Jadi untuk Linux kita menggunakan software bernama Logisim. Silahkan kalian download. Oke, tunggu sebentar. Baik, sudah terdownload ya softwarenya. Silahkan kalian buka. Di sini saya ada di Compress software ini. Silakan kalian bisa memindahkan di direktori manapun yang kalian ingat atau kalian sukai. Intinya nanti biar memudahkan dalam mengaksesnya saja. Jadi saya ingin memindahkannya di desktop. Sini saya bisa membukanya dari desktop. Oke, di sini kalian bisa buka, kemudian ekstrak. Oke, ekstrak. Nah, karena saya menggunakan Linux, maka saya menggunakan software Logisim. Oke. Nah, di sini ada dua file. Yang pertama ada Logisim ini yang nanti akan kita gunakan sebagai aplikasi kita atau software kita. Kemudian ada cara install juga di sini. Silahkan kalian buka untuk mengetahui panduannya. Oke, saya buat seperti ini. Pertama kita sudah download, kemudian kita bisa membukanya dari file logisim generic.jar tadi. Nah, sebelum kita membukanya, kita perlu menginstal OpenJDK terlebih dahulu, karena itu adalah syarat supaya kita bisa menjalankan software Logisim ini di Linux. Jadi untuk menginstal OpenJDK, silahkan kalian buka terminal bagi yang menggunakan Linux. Buka terminal, kemudian silahkan kalian kopas saja supaya lebih mudah. Sudo apt update di terminal. Enter. Oke, sudah. Nah, sebelum kita menginstal OpenJDK, kalian bisa mengecek terlebih dahulu barangkali kalian sudah menginstal atau komputer kalian sudah terinstall dengan OpenJDK. Caranya dengan mengeceknya dengan mengopi tulisan ini. Nah, di sini di komputer saya sudah terinstall OpenJDK seperti ini. Tapi kalau punya kalian belum muncul seperti ini, berarti kalian perlu menginstalnya terlebih dahulu dengan mengcopy perintah seperti ini ke dalam terminal. Silahkan nanti di enter dan nanti prosesnya akan berjalan seperti ini. Oke, kalau karena ini saya sudah
terinstall, maka di sini perintahnya hanya untuk mengupgrade saja. Oke, nanti untuk kalian bisa klik Y untuk mengizinkan operasi. Ya, sudah siap. Seperti itu. Kalau OpenJDK sudah terinstall, maka kalian bisa langsung membuka file logisim yang berekstensi jar seperti ini dengan klik kanan Open with OpenJDK Java 11 Runtime. Gitu ya. Nah, namun sebelum kita membuka, pastikan kalian mengsetting dari aplikasinya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti kalian tidak akan menemui error yang mengakibatkan aplikasi ini tidak akan bisa dibuka. Jadi silahkan klik kanan Properties, kemudian di tab Permission, kemudian di sini Allow executing file as a program. Silahkan kalian centang. Oke. Klik kanan Open with OpenJDK Java 11 Runtime. Sudah bisa kita gunakan untuk praktikum sistem digital. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit demo tentang cara menggunakan logisim dan tools-tools apa yang akan kita gunakan untuk praktikum ke depan. Jadi silahkan kalian langsung buka aplikasi atau software logisim. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk toolsnya sendiri sebenarnya tidak banyak yang kita gunakan. Yang utama adalah kita akan menggunakan ini nanti untuk mengeksekusi ketika program atau gerbang logika itu kita gunakan atau kita jalankan. Dan ini untuk menyeleksi, misal kita ingin menyeleksi gerbang logika, kemudian kita ingin memindahkannya atau kita ingin menghapusnya, itu kita bisa menggunakan selection ini. Dan kita bisa juga memberikan teks atau keterangan pada gerbang logika ya. Misal kita mengetik nama atau keterangan pada gerbang logika itu, misalnya ini adalah gerbang logika A Adit, atau tulisan nanti kalian bisa menggunakannya sesuai apa yang ingin kalian lakukan. Oke. Intinya ini untuk memberikan teks atau tulisan pada gerbang logika atau sirkuit kalian. Kemudian ini adalah untuk input. Jadi kita bisa memberikan di sini, misal ada 2 input di sini. Nah, 0 ini artinya kita belum memberikan input atau belum menghidupkan input. Jadi nanti keterangan adalah 0. Tapi nanti ketika kita mensimulasikan program dan kita menghidupkan atau mengklik dengan ini, maka dia akan berubah menjadi 1. Nanti kita akan coba. Oke. Kemudian ini adalah outputnya. Jadi ini misal ini kita menggunakan gerbang logika N misalnya. Ketika dua-duanya nanti punya input yang hidup semua atau satu semua, maka dia akan hidup gitu. Jadi ini fungsinya untuk memberikan outputnya. Oke. Kemudian selain beberapa tools itu, kita juga akan menggunakan wiring tool. Kita bisa buka di base ini, ada wiring tool. Ini nanti untuk memberikan jalur supaya gerbang logika, kemudian input dan output itu bisa saling dihubungkan. Nanti kita akan mencobanya. Kemudian ada juga gates atau gerbang logika. Nah, ini yang kita gunakan untuk praktikum ke depan. Pertama ada NOT gate, itu untuk atau menginversi dari input ke output. Kemudian ada buffer. Kemudian ada AND. Kemudian ada OR. Kemudian ada NAND, NOR, kemudian SOR, SNOR. Ini yang sering kita gunakan, sedangkan yang lainnya ini kita tidak akan terlalu sering menggunakannya. Dan demo yang pertama, misal kita demo 1 itu misalnya kita ingin
yang simpel saja ya, misal a dot b gitu. Oke, jadi demo pertamanya adalah ini. Kita ingin membuat rangkaian digital, yakni input a dot atau n input b, gitu ya. Sederhana dulu. Jadi ini katakanlah ini adalah input a, silahkan beri keterangan a, dan ini adalah input b, seperti itu. Kemudian kita menggunakan gerbang logika n karena ini adalah dot ya, seperti ini. Oke, kemudian kita berikan output di sini, silahkan. Nah, kalian bisa menyeleksi semua ini dengan melakukan drag seperti ini atau selection. Bisa kalian atur mau diletakkan di mana, bisa saya letakkan di tengah seperti ini. Oke, lanjut, kita ingin membuat wiring tool supaya kita bisa menghubungkan input ini dengan gerbang logika, dan gerbang logika kita hubungkan dengan output. Oke, wiring tool, silahkan kalian klik di sini dan kita sambungkan di sini. Kemudian di sini kita sambungkan di sini. Oke, sambungkan juga gerbang logika dengan outputnya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa mensimulasikan atau menjalankan apakah ini bisa bekerja. Oke, simulation. Nah, tadi kan simulationnya enable, kita bisa disable dulu dengan menghilangkan centang, dan kita bisa reset simulation. Oke, dan enable simulation. Nah, simulasi pertama ini adalah n ya, gerbang logikanya adalah n. Kita toggle yang output a, misalnya seperti ini gitu. Nah, ketika kita hidupkan toggle-nya atau kita pencet, maka dia akan berubah dari 0 menjadi 1. 0 menjadi 1. Dan hasilnya atau outputnya itu masih 0. Karena sesuai prinsipnya ya, kalau kalian sudah membaca materinya atau sudah tahu materinya, itu ketika 1 and 0 itu hasilnya adalah 0. Atau hidup dan mati, hasilnya akan tetap mati ketika gerbang logikanya adalah n. Dan kita hidupkan juga untuk input b seperti ini. Nah, maka dia outputnya akan hidup karena 1.1 hasilnya juga akan menjadi 1. Seperti itu ya, sangat simpel. Kemudian ketika kalian mengedit atau ingin merubah rangkaiannya, silahkan matikan simulasi dengan menghilangkan centang pada simulation enable ini. Oke, kemudian reset simulation. Nah, kalian bisa mengedit gerbang logikanya. Dan saya misalnya ingin mengedit rangkaiannya seperti ini, misal a.b kita tambahkan dengan a aksen dot b misal, itu ya. Ini lebih kompleks, tapi tenang, ini masih tetap simple ya. Oke, jadi kita edit seperti itu, maka tinggal kita rangkai kembali menjadi seperti ini. Oke, kita ubah. Karena ini ada tambah, dalam arti adalah gerbang logika OR, maka kita perlu menambahkan beberapa gerbang logika lagi. Kita lihat dulu ini seperti ini. Kita tambahkan 2 gerbang logika n karena di sini ada 2, ada 1 dan 2. Dan kita tambahkan gerbang logika OR di sini. Oke, sudah. Nah, kita tidak perlu menambahkan input lagi karena inputnya di situ cuma 2, ya ini ada A dan B saja, maka tidak perlu menambahkan input tambahan lain. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan soalnya atau perintahnya. Jadi a.b seperti ini sudah benar.
kemudian A aksen dot B. Nah, untuk aksen kita memerlukan not get karena dia akan menginversi input dan merubahnya menjadi output yang berbeda atau berlawanan. Jadi kita perlu not get di sini. Misal kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan wiring tool. Di sini bisa seperti ini. Kemudian dari sini lanjut seperti ini tes. Ini kita sambungkan dengan gerbang logika N menjadi seperti ini. Kemudian yang B A aksen dot B. Jadi B juga harus tersambung ke gerbang logika N yang kedua. Seperti ini. Oke. Karena ini adalah fungsi OR atau gerbang logika OR, maka kita juga perlu menghubungkan dua gerbang logika N ini dengan gerbang logika OR. Seperti ini. Oke, terakhir kita hubungkan OR dengan outputnya. Oke, sudah selesai. Kita selanjutnya bisa mengsimulasikan. Oke, simulation enable. Nah, seperti ini ya. Kita coba hidupkan untuk output A. Dia masih 0. Dan output B kita hidupkan. Nah, dia jadi 1. Oke, teman-teman, untuk kali ini adalah tutorial di Windows. Jadi tadi kan di Linux, sekarang adalah di Windows. Ya, untuk Windows sendiri kita ada dua alternatif atau dua rekomendasi software. Jadi ada DigitalWorks dan DSCH2. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan DigitalWorks. Jadi langsung saja kita install atau kita ekstrak DigitalWorks dulu. Oke, DigitalWorks. Nah, di sini kalian lihat ya, untuk DigitalWorks ini kalian langsung jalankan saja. Untuk digitalworks.exe ini, jalankan. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian bisa lihat, sangat berbeda ya dengan Logisim tadi. Nah, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah ada di sini gerbang-gerbang logika seperti OR, ada NOR, SOR, dan lain-lain, ada AND. Kemudian di sini ada input. Nah, jadi untuk input nanti kalian gunakan ini, interaktif input. Kemudian ada output. Outputnya adalah LED ini ya. Nanti yang akan kita gunakan adalah output berupa LED ini. Kemudian ada text atau annotation di sini namanya. Ini untuk memberikan tulisan atau teks atau keterangan pada rangkaian kalian. Dan yang terakhir ada wiring tool. Seperti tadi ya, fungsinya untuk menghubungkan input dengan gerbang logika dan juga menghubungkan dengan outputnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk demonya ya. Di sini saya tulis demo pertama. Seperti ini kita buat dulu, misal demo 1. Demo 2 ya, win. Gitu. Nah, di sini ada juga pilihan untuk memodifikasi tulisannya, apakah nanti miring, italic, atau overbar yang di atas tadi, atau juga bold. Misal saya centang semuanya ya, seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Oh ya, bisa juga kalian nambahkan warnanya seperti ini. Saya warnai merah. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Oke, bisa kalian rotasi. Oke, kita ingin membuat sama kayak tadi. Misal contohnya tadi kan A.B, gitu kan ya. Oke, seperti ini. Kita bisa edit, nggak usah pakai overbar. Langsung buat rangkaiannya. Yang pertama kita butuh dua input, pakai interaktif input di sini dan di sini. Dan kita butuh gerbang logika AND gate di sini.
Oke. Dan kita butuh output, misalnya LED ya. Seperti ini. Oke. Kita selanjutnya akan hubungkan dengan wiring tool di sini. Nah, seperti ini, attach, kita tarik, kita bisa kasih titik sini biar dia belok, dan kita hubungkan sampai ada muncul tulisan attach gitu ya. Ini juga kita hubungkan, dan outputnya juga kita hubungkan. Oke, mungkin kalian bisa merapikan ya. Sudah jadi seperti ini ya rangkaiannya. Ini untuk A.B. Nah, untuk mensimulasikannya, ini ada tombol run ya. Kita bisa klik ini. Oke, nah tandanya dia langsung menjadi samar seperti ini ya. Ini artinya dia sudah kita run atau dia sudah berjalan. Kita bisa memasukkan input yang berbeda menggunakan ini toggle tanda tangan atau telunjuk ini ya. Oh ya, kita sebenarnya lebih baik kita beri keterangan dulu ya. Ini adalah A, kemudian ini adalah B. Oke, ini input A, input B, ini aku tulis out gitu sebagai output. Dah. Sekarang kita ingin mensimulasikan dengan memberikan nilai 1 pada input A. Kita klik pada input A. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Outputnya masih tetap 0 atau tidak akan hidup karena dia adalah gerbang logika AND. Jadi semuanya harus dihidupkan kalau mau outputnya adalah 1 atau hidup. Nah, coba kita hidupkan B. Nah, dia maka menghasilkan output 1 atau hidup karena semua input juga dihidupkan. Oke, seperti itu. Kemudian tadi demo yang kedua ya, atau contoh yang kedua yang sama di Linux tadi adalah A.B ditambah dengan A_B gitu ya. Oke, kita taruh di bawah. Ini kita bisa copy. Kopinya kita bisa seleksi seperti ini ya. Bisa kita seleksi, kemudian bisa di Ctrl C dan Ctrl V. Seperti ini ya, kita tarik ke sini. Kita sesuaikan dengan perintahnya. Nah, sebelum menyesuaikan kita bisa matikan dulu simulasinya dengan cara klik stop. Maka dia akan berhenti. Oke, kita bisa edit rangkaian ini atau kita atur supaya sesuai dengan A.B plus A_B. Jadi kita butuh satu gerbang logika AND lagi di sini. Kemudian ini saya hapus wiringnya. Kita bisa hapus wiringnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan wiring lagi. Misalnya seperti ini. Oh ya, kita butuh satu gerbang logika lagi ya. 2 lagi nih. Oh ya, kita masih butuh gerbang logika lain. Ini yang pertama ada NOT gate. Kita kasih di sini dan OR gate di sini. Oke. Sudah selesai seperti ini. Ini adalah rangkaian demo kedua. A.B ditambah atau OR dengan A_B. Oke, seperti ini kita jalankan ya. Nah, seperti ini. Dia sudah jalan dan outputnya adalah 1. Kayak tadi. Nah, jadi
udah selesai nih, udah sama. Jadi kita bisa pakai DigitalWorks ini buat praktikum ke depan di Windows. Demikian sudah selesai ya demo dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Ke depan silahkan mempelajari video-video yang akan kami share di YouTube ini. Silahkan like juga, subscribe. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan kalian bisa komen di video ini atau bisa hubungi asisten praktikum kalian. Oke, terima kasih. Saya Aditya Bagus Pratama, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.